Haleluya. Shalom saudara. Terima kasih kerana masih mengikut siri pembelajaran surat Wahyu ini. Kita masuk ke dalam Wahyu bab 20. Tajuknya kita akan memerintah bersama Yesus. Amin. Dalam bab 20 ini kita akan melihat pengikatan iblis selama suatu masa 1000 tahun dan penghakiman terakhirnya apabila dia dibebaskan dari pengikatan itu, dan Anda akan baca tentang orang-orang kudus yang memerintah bersama Kristus dan akhirnya penghakiman takhta putih yang agung. Mari kita baca sekarang dari ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari syurga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia lalu melemparkannya ke dalam jurang laut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Bab 20 bermula dengan penglihatan baru. Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga. Dia dikatakan mempunyai kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Tugasnya ialah merantai naga, yaitu iblis. Dalam permulaan surat Wahyu telah disebutkan bahwa Yesus memegang kunci maut dan Hades. Ayat 18 dalam bab 1 berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, pengikatan iblis menunjukkan kuasa penuh Yesus ke atas semua kuasa iblis kegelapan. Amin. Ya, Allah berkuasa. Saudara, bolehkah Anda melihat bahwa di sepanjang surat Wahyu ini, walaupun kejahatan berleluasa, ya, Tuhan masih berada dalam kawalan. God in control. Ya, akan tiba masanya apabila Tuhan akan menundukkan segala kejahatan dan mengakhirinya. Dia akan melakukan itu, ya, seperti yang akan kita lihat tidak lama lagi di sini akhir bab ini, ya. Sementara itu, ya, Allah mengikat iblis untuk suatu tempo masa, yaitu selama 1000 tahun. Semuanya dalam perancangan Allah. Nah, apakah tujuan mengikat iblis? Nah, ini dinyatakan dengan jelas dalam ayat 3 supaya iblis itu jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, ya sepertinya Allah meletakkan suatu perintah larangan, ya, kepada iblis untuk menghadkan pergerakan dan aktivitinya. Tempo 1000 tahun itu, ya, adalah suatu tempo bagi iblis. Ya, Tuhan mengawal iblis. Ya, jadi ini bukan penghakimannya yang terakhir. Nah, penghakimannya yang terakhir akan diberitahu nanti, yaitu dalam ayat 10 nanti, ya. Sebelum penghakimannya, iblis akan dibebaskan selepas 1000 tahun dan untuk seketika. Dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, dalam ayat 8 dan 9 nanti akan disebutkan bahwa melalui penyesatannya, iblis akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk pertempuran terakhir melawan orang-orang kudus dan kota suci Tuhan.
dan kemudian berakhirnya semua, the end. Jadi perhimpunan akhir, ya, di mana semua bangsa-bangsa dikumpulkan, nah itu belum lagi berlangsung, ya. Nah, ini bermakna kalau ikut caranya sekarang, iblis akan mau menyesatkan bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka, ya, untuk melancarkan pertempuran yang terbesar. Tapi Tuhan tidak mahu perkara itu berlaku lagi. Nah, ini adalah rahmat Tuhan. Kenapa? Sebab inilah masanya untuk Injil disebarkan agar dapat menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa yang belum lagi bertaubat. Nah, oleh itu, ambil perhatian ya bahwa perhimpunan terakhir bangsa-bangsa untuk pertempuran ini belum berlaku lagi. Nah, seterusnya kita baca ayat 4 hingga ke 8. Dan aku melihat takhta dan mereka duduk di atasnya dan penghakiman diserahkan kepada mereka. Kemudian aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tandanya pada dahi mereka atau pada tangan mereka. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang mati yang lain tidak hidup lagi sehingga masa 1000 tahun itu berakhir. Ini adalah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Ayat 4 hingga ke 6 memberitahu kita tentang apa yang berlaku dalam tempoh pengikatan iblis, terutamanya apa yang berlaku kepada orang-orang percaya yang telah meninggal. Yohanes melihat ada satu kumpulan orang percaya yang telah mati. Nah, ini jelas adalah orang-orang kudus yang telah mati dalam masa kesukaran. Sebab ada disebutkan bahwa ini adalah mereka yang tidak menyembah binatang atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu. Mereka telah dikalahkan dalam tubuh fisikal di bumi. Mereka mati ya, tetapi mereka kini memerintah bersama-sama Tuhan Yesus di sorga. Haleluya. Ya saudara, orang-orang kudus menghadapi penderitaan dan penyiksaan di bumi, ya, sehingga dipenggal kepala mereka. Ya, mereka sangat menderita semasa di bumi. Namun mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap setia dan bersaksi tentang Yesus. Nah, oleh karena itu, mereka dimatikan di bumi, ya. Mereka memang telah dikalahkan secara fisikal, tapi itu hanya sementara saja. Sebab sekarang mereka mendapat ganjaran dan penghiburan besar karena dapat berada dalam hadirat Tuhan dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Luar biasa. Dan ayat 6 berkata lagi, berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Orang-orang kudus yang telah mati dalam masa kesukaran, mereka telah diberkati dengan kebahagiaan. Haleluya ya. Dan mereka juga mendapat bahagian dalam kebangkitan yang pertama. Nah, kebangkitan pertama merujuk kepada
kebangkitan orang-orang kudus. Ya, Yesus yang mati dan bangkit adalah sebahagian daripada kebangkitan pertama. Nah, pencuri yang mati di kayu salib bersama Yesus adalah sebahagian daripada kebangkitan pertama. Nah, orang percaya yang mati dan diangkat ke dalam hadirat Tuhan adalah sebahagian daripada kebangkitan pertama. Dua saksi dalam bab 11 yang telah dimatikan dan 3 hari kemudian bangkit dan telah naik ke surga adalah sebahagian daripada kebangkitan pertama. Nah, mereka ini yang merupakan sebahagian daripada kebangkitan pertama akan terus hidup di dalam hadirat Tuhan sementara menunggu kebangkitan yang terakhir, yaitu kebangkitan tubuh. Ya, ingat ya saudara, dalam ayat 4 tadi mengatakan bahwa mereka yang bersama Tuhan sekarang, mereka berada dalam jiwa mereka. Jiwa ya, jiwa. Jadi kita boleh katakan, jika ada kebangkitan pertama, maka akan ada kebangkitan kedua. Nah, Alkitab tidak menyebut secara khusus tentang kebangkitan kedua, tapi kita tahu akan ada kebangkitan kedua-dua orang percaya dan tidak percaya apabila Yesus datang kembali secara fisikal ke bumi. Ada disebut dalam Yohanes bab 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang, ya, ini termasuk orang percaya dan bukan percaya, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, kebangkitan pertama menurut ayat 6 adalah untuk orang-orang percaya. Mereka telah mati sebelum kedatangan Yesus. Ya, tetapi dalam jiwa roh, ya, belum tubuhnya lagi ya. Dalam jiwa roh mereka telah diangkat ke dalam hadirat Allah. Dan kebangkitan kedua nanti akan merangkumi kedua-dua orang percaya dan tidak percaya pada kedatangan Yesus. Bagi orang percaya yang telah mati dan mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama, ya, ayat 6 menambahkan satu lagi kebenaran yang penting, yaitu kematian kedua tidak berkuasa lagi ke atas mereka. Kenapa? Sebab mereka sudah pun selamat dan telah dipindahkan dari penghakiman maut ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Nah, selain berkat kebangkitan pertama, orang-orang kudus yang telah mati ini akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan Tuhan. Mereka diberi keistimewaan besar menjadi bukan saja raja, tetapi juga imam-imam bagi Allah dan Yesus Kristus. Nah, maksudnya sebagai imam, mereka mempunyai akses penuh atau hak penuh untuk masuk terus ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Wow, luar biasa kan? Nah, sekarang dalam ayat 7 hingga ke 10, kita melihat pertempuran yang terakhir bagi iblis. Ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh
dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentera orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Wow. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, di sini dalam ayat 8 disebutkan satu lagi perhimpunan bangsa-bangsa untuk berperang melawan umat Tuhan dan kota Tuhan. Ya, saudara masih ingatkah sebelum ini pernah disebut tentang suatu perhimpunan bangsa-bangsa ya untuk melawan Tuhan? Nah, ini adalah kali ketiga disebutkan ya bahwa akan ada suatu perhimpunan besar raja-raja dan bangsa-bangsa. Dan perhimpunan ini telah pun disebut dalam Wahyu 16:16 dan 19:19. Dan sekarang di sini bab 20 ayat 8. Boleh jadi ketiga-tiga petikan ini, Wahyu 6:16, 19:19, 28 ini adalah peristiwa yang sama, tetapi digambarkan dalam sudut yang berlainan. Nah, disebut di sini ada Gog dan Magog. Nah, ini merujuk kepada Yehezkiel bab 38. Saya baca ayat yang kedua. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dari Yehezkiel, kita melihat bahwa Gog adalah raja, yaitu penguasa negeri Magog. Nah, dalam ayat 15 dikatakan bahwa dia akan mengumpulkan sejumlah besar tentera yang kuat untuk menyerang Israel. Saya akan baca ayat yang ke-16. Nah, ini masih dalam Yehezkiel ya. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Jadi, Raja Gog adalah ketua atau pemimpin kumpulan besar tentera ini yang seperti awan. Bermaksud ramailah dia ya. Tetapi sebelum pertempuran bermula, Tuhan telah membunuh mereka semua di lembah di luar Yerusalem. Ya, maka terjadilah suatu pembantaian yang begitu besar. Dan begitu besar pembantaian itu sehingga mengambil masa 7 bulan ya untuk mengebumikan semua mayat-mayat yang telah terbunuh. Nah, jadi sekarang kembali ke Wahyu ayat 8. Nubuat Yehezkiel tentang Gog dan Magog ini ya digunakan sebagai contoh untuk memberi kita gambaran yang sama ya tentang pertempuran terakhir itu. Maksudnya sebagaimana yang terjadi di perjanjian lama Gog dan Magog, begitu juga yang akan terjadi di dalam perjanjian baru pada akhir zaman nanti. Nah, Raja Gog itu adalah iblis. Ya, dalam perjanjian baru. Dan iblis itu adalah bapak pendusta. Maka seperti Raja Gog, iblis akan menyesatkan bangsa-bangsa dan raja-raja, dan iblis akan kumpulkan semua bangsa, ya, semua bangsa ini. Dan tenteranya yang sangat besar seperti pasir di laut. Nah, orang-orang kudus pula berada di kota suci. Dan iblis telah mengepung kota itu, bersedia untuk menyerang. Ya, tetapi sebelum pertempuran bermula, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Nah, ini adalah perkara yang sama yang disebut dalam Wahyu 16:16 dan 19:19. Ya, tetapi di sini memberikan kita butiran yang lebih terperinci. Ya, dalam ayat 9 ini mengatakan bahwa api turun dari Tuhan dari surga dan
menghanguskan mereka. Tapi mereka yang berada dalam perkemahan tentara orang-orang kudus, mereka selamat. Sebab telah dilindungi. Haleluya. Amin. Maka seterusnya, apa yang akan berlaku kepada iblis? Ya. Dan dalam ayat 10, dia dilemparkan ke dalam lautan api, di mana dua binatang itu berada. Jadi, Tuhan sebenarnya telah mengizinkan perhimpunan besar itu. Sebab Tuhan akan sekaligus membinasakan mereka semua sebab mereka telah dikumpulkan. Ya. Nah, sebelum ini iblis telah diikat masanya 1000 tahun. Masih ingat kan? Dan itu adalah untuk menantikan saat inilah. Saat ini di mana ia akan dilepaskan dan ia akan menyesatkan semua bangsa dan akan mengumpulkan mereka untuk melawan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan itu, ya, untuk mengumpulkan mereka. Dan dalam masa 1000 tahun itu Tuhan telah memberikan masa kepada manusia untuk bertaubat. Ya, saudara, sekaranglah waktunya untuk bertaubat. Tuhan memberikan masa. Jadi, sama ada Anda akan berpihak kepada kerajaan iblis atau terus berada di dalam perkemahan tentara orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus mungkin merasa tertekan dan tertindas ya dengan kehadiran tentara iblis yang begitu besar itu. Tetapi akhirnya Tuhan yang menang juga. Jadi, tak kira betapa dahsyatnya iblis itu. Iblis mempunyai tarik luput. Waktunya sudah singkat. Hari-harinya sudah terhitung. Dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Maka di sini berakhirlah kekuasaan musuh-musuh utama Tuhan. Yang bermula dari bab 18 kejatuhan Babel, bab 19 kebinasaan dua binatang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kini bab 20 giliran iblis pula dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Maka bab ini memberikan kita perbezaan yang sangat besar antara kerajaan kegelapan yaitu iblis dan kerajaan kemuliaan Allah. Semua orang berada dalam salah satu daripada kerajaan itu. Pada penghujung pelajaran ini sekarang, persoalan yang paling penting ialah Anda berada di kerajaan yang mana satu. Buatlah keputusan yang betul, yaitu memilih kerajaan Tuhan Yesus. Karena itulah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan bagi kita yang telah membuat keputusan mengikut Tuhan Yesus, maka tetaplah menjadi setia. Seperti orang-orang kudus dalam awal bab ini yang telah bertahan sampai akhir. Ya, mereka dianiayai dan mereka menderita. Tetapi mereka tetap setia Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka mendapat bahagian dalam kebangkitan yang pertama dan sekarang berada di dalam hadirat Tuhan memerintah sebagai raja dan imam-imam bagi Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kemenangan akhirnya adalah milik orang-orang kudus. Mereka akan menang. Bukannya kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa kejahatan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan untuk menjadi setia. Tolonglah kami untuk hidup dalam ketaatan, yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus akan datang kembali. Maranatha. Yesus akan datang kembali dan membawa kemenangan besar bagi pengikut-pengikutnya yang setia. Kami mau meletakkan pengharapan kami sepenuhnya pada
Tuhan Yesus. Ya Tuhan, teruslah bekerja dalam hidup kami, supaya kami akan terus diubah, diperbaharui, dan supaya hati kami akan terus merindukan Engkau, mencari Engkau, dan mengenal firman kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.